Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran perpajakan secara online. Materi kali ini tentang PPN dan PPNBM, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dipelajari dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Baik, kita mulai. Agenda pembelajaran PPN ada 5. Yang pertama mengenai konsep PPN dan PPNBM. Yang kedua mengenai pengusaha kena pajak. Yang ketiga dasar pengenaan pajak. Yang keempat administrasi PPN. Dan yang kelima contoh kasus. Langsung saja mulai dari yang pertama, konsep pengenaan PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai menurut Undang-Undang PPN dan PPNBM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, di situ dapat ditarik sebuah definisi bahwa PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Jadi pengenaan PPN itu tidak satu kaligus tetapi bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Kemudian untuk PPNBM itu didefinisikan sebagai pajak atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Barang kena pajak secara umum dikenakan PPN, tetapi yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM. Pengenaannya hanya satu kali saat penyerahan dari produsen atau saat impor barang kena pajak mewah. Jadi PPN dan PPNBM ini kalau kita flashback ke hukum pajak, dia digolongkan sebagai pajak tidak langsung. Maksudnya apa? Beban pajaknya bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan. Memang pengusaha pajak adalah yang melaksanakan kewajiban PPN, PPNBM. Tetapi penanggung pajak yang sesungguhnya adalah konsumen akhir, end user. Ya, ini definisi dari pajak tidak langsung. Beban pajaknya dapat dipindahkan. Jadi fungsi pengusaha kena pajak, dia seperti perantara pemungut pajak dan menyetorkan ke kas negara. Nah, itu. Yang kedua, PPN dan PPNBM ini digolongkan sebagai pajak objektif karena pengenaan pajaknya berdasarkan objek. Objeknya dalam hal ini adalah penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak. Penyerahan barang kena pajak mewah. Nah, ini objeknya. Kemudian PPN dan PPNBM merupakan pajak konsumsi di dalam negeri. Artinya ketika ada produksi barang-barang kena pajak atau jasa kena pajak, tetapi konsumsinya di luar negeri atau dalam hal ini adalah diekspor, maka PPNBM dan PPN tidak
dipungut atau dipungut dengan tarif 0%. Oke ya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ini saya jelaskan bagaimana mekanisme pengenaan PPN. Produk akhir adalah teh kotak dari pabrik minuman. Teh kotak ini dijual dengan harga Rp2.000 per bungkus atau per pisisnya. Sehingga ketika pabrik minuman tadi berstatus pengusaha kena pajak, maka ada PPN 10%, yakni 10% dari 2.000. Ini dipungut oleh pabrik minuman teh kotak. Dipungut 200. Dari mana? Dari konsumennya pabrik minuman. Sehingga ketika menjual satu bungkus, satu pisis teh kotak, pabrik minuman akan mendapatkan 2.200. 2.000 itu adalah harga jualnya, 200 adalah PPN. Kita sebut sebagai pajak keluaran. Karena harus barang keluar dari pabrik, dijual ke konsumen. Nah, untuk membuat satu teh kotak ini, pabrik membutuhkan teh serbuk dari pabrik teh. Pabrik teh menjual teh serbuk ini Rp1.000. Sama dengan pabrik minuman, kita anggap pabrik teh itu adalah pengusaha kena pajak. Ketika pabrik teh menjual teh serbuk ke pabrik minuman, dia akan memungut PPN 100 atau 10% dari harga jualnya. Pabrik teh akan mendapatkan uang 1.100. 1.000 untuk harga jual, 100 untuk PPN-nya. PPN yang 100 ini bagi pabrik minuman akan dicatat sebagai pajak masukan. Ya, pajak masukan. Nah, pada akhir bulan, setiap akhir masa pajak, pajak keluaran dan pajak masukan ini direkonsiliasi dengan formula PK-PM, pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Ketika hasilnya positif, itu artinya ada nilai yang harus disetorkan ke kas negara. Tetapi ketika hasilnya negatif, atau dalam hal ini pajak masukannya lebih besar, nah ini artinya kelebihan membayar PPN. Tindak lanjutnya bisa dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya atau direstitusi pada akhir tahun pajak atau tahun buku. Nah, kita masih melihat dari perspektif pabrik minuman. Jadi di pabrik minuman, dia menjual 2.000, menerima uangnya 2.200. Ketika membeli teh serbuk dari pabrik teh, pabrik minuman akan membayarkan 1.100. 1.000 untuk membeli tehnya, teh serbuknya, yang 100 adalah sebagai pajak masukan, PPN masukan. Pada akhir bulan, PK-PM 200 dikurangi 100, ada selisih 100. 100 inilah yang disetorkan ke kas negara. Jadi pas ya, memungut 200 dari masyarakat, dari konsumen 200, sudah dibayarkan melalui pabrik teh 100, sehingga masih sisa 100 ini disetorkan sendiri ke kas negara. Jelas ya? Kita beralih ke pabrik teh. Pabrik teh tadi menjual tehnya memungut PPN Rp100. Untuk membuat satu bungkus teh serbuk, pabrik teh butuh daun teh dari petani senilai 100. Nah, ketika membeli dari petani ada pajak masukan
Maksudnya petani di sini adalah petani yang sudah satu kelompok, yang sudah membentuk suatu badan usaha begitu, sehingga dia adalah badan hukum petani teh, gitu ya. Ini untuk mempermudah penjelasan saja. Nah, ketika membeli daun teh, pabrik teh akan membayar 110. 100 itu untuk harga daunnya, 10 adalah pajak masukan. Begitu. Nah, pada akhir bulan, akhir masa pajak, pabrik teh akan melakukan rekonsiliasi. Pajak keluaran dikurangi pajak masukan. 100 dikurangi 10. 90 rupiah. Jadi pabrik teh akan menyetorkan ke kas negara 90 rupiah. Begitu. Dalam hal ini kita harus tengok dulu ke pabrik teh ya. Pabrik teh ketika menjual kita tengok ke petani teh. Petani teh ketika menjual ke pabrik teh, dia memungut PPN 10. Tetapi untuk memproduksi daun teh kering yang siap dibikin teh serbuk, dia tinggal petik dari alam. Sehingga pajak masukannya 0. Nah, di sini PK-PM 10 kurangi 0 sama dengan 10. Petani teh yang sudah berbentuk badan hukum tadi menyetorkan ke kas negara 10 rupiah. Sehingga negara akan memperoleh setoran sejumlah 200 dari petani teh 10, dari pabrik teh 90, dari pabrik minuman 100, totalnya 200. Ini atas apa? Atas produksi atau konsumsi satu pieces teh kotak, satu bungkus teh kotak senilai 2000. PPN-nya 200. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pengenaan PPN itu di setiap jenjang produksi dan jalur distribusi. Nah, wujudnya seperti itu. Jadi ada pertambahan nilai dari daun teh kering tanpa dikemas menjadi teh serbuk yang siap untuk digunakan. Dari 100 menjadi 1000 ada tambahan 900. Maka itulah yang dipajaki. Dari teh serbuk 1000 ketika diolah menjadi minuman menjadi nilainya 2000, ada pertambahan nilai. Di situ juga dilakukan pemajakan yang berupa pajak pertambahan nilai. Jadi setiap rantai distribusi, rantai produksi, ketika ada pertambahan nilai, maka PPN muncul di situ. Itu ya, gambaran secara global bagaimana mekanisme pengenaan PPN sudah sangat jelas. Berikutnya mengenai objek PPN. Objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak. Jadi penyerahan itu bisa macam-macam, bisa karena jual beli, bisa karena leasing, dan sebagainya. Impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ekspor barang kena pajak terwujud, ekspor barang kena pajak tidak terwujud, ekspor jasa kena pajak. Selain itu, ada kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha pekerjaan oleh objek pajak orang pribadi atau badan, ini juga bagian dari objek PPN. Penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan. Contoh, perolehan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan pembeli. Ini tujuan awalnya tidak untuk dijualbelikan, tetapi ini bisa menjadi objek PPN ketika aktiva tadi dijual, diserahkan.
Jadi ada dua kegiatan di luar penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan CKP, pemanfaatan CKP dari luar daerah pabean, ekspor CKP. Ada dua kegiatan lagi yang merupakan objek PPN. Kemudian tadi dijelaskan definisi PPN, dia juga sebagai pajak konsumsi barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Daerah pabean itu adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan, atau bahasa simpelnya daerah pabean itu adalah seluruh wilayah Republik Indonesia. Nah, tadi penyerahan BKP. Apa saja yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak? Bisa karena perjanjian, bisa karena perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha leasing. Penyerahan ke pedagang perantara atau penyerahan melalui juru lelang, ini juga objek PPN. Pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, nah ini juga objek PPN. BKP yang berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan. Jadi contohnya mobil, ya, stasiun wagon, sedan, itu kan awalnya tidak dijualbelikan, tetapi ketika perusahaan ini dibubarkan, maka itu menjadi kategori objek PPN, penyerahan BKP yang tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang tersisa saat pembubaran perusahaan. Yang selanjutnya adalah penyerahan BKP dari pusat ke cabang, dari cabang ke pusat atau antar cabang. Penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP ke pihak yang membutuhkan PKP. Ini dalam bank syariah, ya. Jadi bank syariah membelikan kemudian menjual kembali kepada nasabah. Nasabah nanti membayarnya secara mengangsur. Nah, itu penyerahannya itu masuk kategori objek pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, tidak termasuk dalam pengertian penyerahan. Yang pertama, penyerahan BKP ke maklar. Ini tidak termasuk penyerahan. Diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Itu tujuannya untuk jaminan saja. Yang ketiga, penyerahan BKP dalam hal BKP melakukan pemusatan tempat pajak berutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Yang kelima, barang kena pajak yang menurut tujuan semula tidak dijualbelikan, yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan, yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya. Pajak itu mengalirkan rezeki, ya, keren itu. Kita ambil contoh, ini ada kasus PTA, perusahaan penghasil topi, dalam rangka ulang tahun memberikan kepada seluruh karyawan dan keluarganya topi hasil produksi perusahaan tersebut sebanyak 10.000 unit. Harga jual topi 100.000, harga pokok produksi 60.000. Nah, yang begini ini bagaimana nih? Apakah dikenakan PPN atau tidak dikenakan PPN? Tadi ya, termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri. Nah, kondisi seperti ini PTA tetap dikenakan PPN, pajak keluaran, tetapi tidak sebesar harga jualnya 100.000, tetapi sebesar harga pokok produksinya atau sebesar nilai penggantian.
karena di sini tidak ada unsur laba, tidak ada unsur mencari keuntungan. Sehingga ada pajak keluaran sebesar harga pokok produksi 60.000. Sehingga terhadap pemberian cuma ini, ketika direkonsiliasi antara pajak keluaran dan pajak masukan, nanti akan balance. Pajak keluarannya 6.000, 10% dari 60.000, pajak masukannya juga 6.000 atau 10% dari 60.000 per bisnisnya. Ya, tinggal dikalikan 10.000 unit. Next, PTC, perusahaan penghasil susu formula dalam rangka kegiatan CSR perusahaan, memberikan kepada rumah yatim susu formula sebanyak 5.000 pack. Harga per packnya 60.000, harga pokoknya 40.000. Sama seperti sebelumnya. PTC dia juga berkewajiban memungut PPN dalam rangka pemberian cuma. Tetapi dasarnya adalah harga pokok 40.000. Sehingga PPN-nya 4.000 per pack. Jadi kalau 5.000 tinggal dikalikan 5.000 pack. Sehingga antara pajak keluaran dan pajak masukan ketika direkonsiliasi hasilnya 0. Begitu. Ya, jelas ya? Jika ada pertanyaan, sampaikan melalui forum. Yang berikutnya mengenai tidak dikenakan PPN. Yang pertama, barang tambang yang diambil langsung dari sumbernya, contoh minyak mentah, gas bumi, panas bumi, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Kemudian barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah, dan sayur. Ini yang itu saja. Yang ketiga, makanan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan seterusnya. Baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak. Karena ini adalah objek pajak daerah, sehingga tidak terjadi 2 kali pemajakan untuk satu objek. Yang keempat, uang emas batangan dan surat berharga ini tidak dikenakan PPN. Jadi untuk barang kena pajak yang tidak dikenakan PPN itu ya. Kemudian untuk jasa kena pajak yang tidak dikenakan PPN ada 17. Jasa pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian, dan hiburan. Penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah, pelayanan umum, penyediaan tempat parkir, telepon umum dengan koin, pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Jadi prinsip dasarnya yang perlu kita tanamkan di pemikiran kita adalah bahwa semua barang kena pajak, semua jasa adalah kena pajak, semua barang dan semua jasa itu kena pajak, kecuali ini 4 kelompok untuk barang kena pajak, 17 jenis untuk jasa kena pajak, kecuali itu, yang lain kena pajak. Oke ya. Sekarang kita bicara masalah pengusaha kena pajak, karena dia yang menyelesaikan kewajiban PPN dan PPNBM. Pengusaha kena pajak itu didefinisikan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
kecuali pengusaha kecil. Jadi ada batasannya. Pengusaha kecil itu apa? Pengusaha dengan jumlah peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Sehingga ketika ada pengusaha, baik itu orang pribadi maupun badan, ya, orang pribadi maupun badan, ketika peredaran brutonya dalam 1 tahun melebihi 4,8 miliar, maka dia wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Tetapi bisa juga peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar per tahun dapat dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang penting mengajukan permohonan. Nanti bisa. Walaupun peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar per tahun, dapat dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Karena sebenarnya ada keuntungan ketika perusahaan itu menjadi pengusaha kena pajak. Setidaknya ada tambahan modal sebesar 10% dari total penjualannya yang dapat digunakan untuk likuiditas kas. Ya, ada tambahan modal sebesar 10% dari total penjualannya tanpa bunga dalam rentang antara 1 bulan hingga 2 bulan. Ini kan suatu keuntungan. Nah, mekanismenya bagaimana? Itu nanti akan kita kupas ketika kita belajar materi akuntan perencanaan perpajakan. Materi perencanaan perpajakan itu ada di semester 7. Ya. Nah, di sini setelah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, ada kewajiban pengusaha kena pajak. Mulai dari menghitung, memungut, menyetor, melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang atas penyerahan barang ke kena pajak, jasa kena pajak. Ya. Nah, bukti pemungutan PPN tadi dibuatkan faktur pajak. Ya, faktur pajak sebagai bukti pemungutan. Oke, sekarang kita masuk yang ketiga. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak PPN maupun PPNBM itu ada 5. Yang pertama harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Rumusnya sama, PPN tarif kali dasar pengenaan pajak, PPNBM tarif kali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak yang 5 ini sesuai kondisi. Ketika transaksinya penjualan, maka yang digunakan adalah harga jual. Ketika transaksinya adalah impor, maka yang digunakan nilai impor. Ketika transaksinya misalnya kegiatan membangun sendiri, maka dasar pengenaan pajaknya adalah nilai lain yang ditetapkan dari keuangan. Begitu dan seterusnya. Tarif PPN itu ada 2. Tarif 10% untuk konsumsi barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Tarif 0% digunakan untuk ekspor, baik barang kena pajak, terwujud maupun tidak terwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% ini, jadi ekspor itu tetap dikenakan, walaupun tarifnya 0%. Itu ada maksudnya, ya, ada maksudnya. Tidak berarti pembebasan dari PPN. Tarif 0% itu tetap ada PPN-nya, bukan bebas dari PPN. Sehingga pajak masukan yang telah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak saat perolehan
berlaku saat perolehan barang kena pajak, jasa kena pajak yang berkaitan dengan barang yang diekspor tadi dapat dikreditkan atau dapat dikembalikan jika terjadi lebih bayar, karena memang filosofi utamanya PPN itu pemajakan di dalam negeri atas konsumsi barang dan jasa kena pajak. Nah, tarif PPN yang 10% ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% atau paling tinggi 15% dengan peraturan pemerintah. Sementara untuk tarif PPN BM paling rendah 10%, paling tinggi 200%. Untuk PPN BM yang diekspor sama ya, tarifnya 0%. PPN bisa dikreditkan. PPN BM tidak dapat dikreditkan. Tetapi ketika barang kena pajak mewah tersebut diekspor, PPN BM yang telah dibayarkan dapat diminta kembali sepanjang belum dibebankan sebagai biaya. Misalnya PT Nasmoko, dia kan distributor dari pabrik Toyota. Pabrik Toyota membuat mobil mewah, menjual ke Nasmoko. Nah, karena mobil ini mewah, maka ada PPN BM. Nasmoko sudah membayar mobil tersebut plus PPN plus PPN BM. Ternyata mobil ini seminggu kemudian dijual ke luar negeri, diekspor. Nah, tadi atas PPN bisa dikreditkan, mekanismenya pajak keluaran dikurangi pajak cukai. Hasil negatif nanti bisa dikompensasi atau direstitusi. Terkait PPN BM, karena dia harus dibayar, ya, karena dia harus dibayarkan, tidak ada mekanisme pengkreditan, maka mekanismenya adalah langsung pengembalian. Jadi bukti bahwa atas mobil tadi dikonsumsinya di luar negeri karena dijual oleh Nasmoko ke luar negeri, diekspor ya. Nah, dengan bukti dokumen ekspor dan outward manifest nanti bisa dimintakan permohonan pengembalian pembayaran PPN BM. Jadi untuk PPN BM mekanismenya adalah pengembalian, tapi syaratnya belum dibebankan sebagai biaya. Berikutnya, ini ada contoh sedikit untuk mereview ya, bahwa tarif PPN itu 10% atau 0%. Pengusaha kena pajak A menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual 25 juta. Ada PPN 10% kali 25 juta, 2.500.000. Ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Selanjutnya, pengusaha kena pajak B melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh penggantian 20 juta rupiah. Jasa kena pajak dikonsumsi di dalam negeri, ada PPN 10% dari 20 10% dari 20 juta sama dengan 2 juta. Ini dicatat sebagai pajak keluaran bagi PKPB. Seseorang mengimpor barang kena pajak dari luar daerah pabean, nilai impor 15 juta. PPN dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 10% dari nilai impor, 10% dari 15 juta, 1.500.000. Yang terakhir, pengusaha kena pajak D melakukan ekspor barang kena pajak, nilai ekspornya 10 juta. PPN terutang 0% kali 10 juta, 0 rupiah. 0 rupiah ini pajak keluaran. Gitu. Yang berikutnya, ini ada cuplik dari SPT masa pajak bulan Mei 2019. Di situ ada pajak keluaran sudah
sudah dihitung dari semua transaksi penjualan, ada pajak keluaran sebesar 2 juta. Kemudian atas transaksi pembelian ada pajak masukan yang dapat dikreditkan 4.500.000. Nah, artinya ada pajak yang lebih bayar karena hasilnya negatif. PK-PM negatif, lebih bayar 2.500.000. Ini dikompensasi ke masa pajak Juni 2019. Sekarang di masa pajak Juni. Setelah dihitung ada pajak keluaran 3 juta. Ada pajak masukannya hanya 2 juta. Sehingga ada PPN kurang bayar 1 juta. Tetapi ada kompensasi dari masa pajak Mei ada lebih bayar 2,5 juta. Sehingga pada posisi Juni masih lebih bayar 1.500.000. Ini dikompensasi ke masa pajak Juli. Begitu. Nah, jadi untuk kompensasi ini 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan tidak bisa dikompensasikan lagi. Sekarang terkait administrasi PPN. Pajak masukan itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama dengan faktur pajak yang memenuhi syarat. Tadi pajak keluaran Mei, pajak masukan Mei itu nanti harus disandingkan dengan pajak keluaran di masa pajak yang sama. Ini sama-sama bulan Mei. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah faktur pajaknya harus memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat, maka pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan. Ya. Faktur pajak yang memenuhi syarat itu bagaimana? Nanti kita bahas. Atas kelebihan pembayaran pajak itu bisa dikompensasi untuk 3 masa pajak. Jika sudah lebih dari itu tidak dapat dikompensasi lagi. Yang bisa hanya direstitusi, dikembalikan, dimintakan pengembalian. Kemudian bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum ada penyerahan BKP, pajak masukan atas perolehan impor barang modal dapat dikreditkan. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Jika pajak keluaran kurang dari pajak masukan, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Dapat juga diajukan pengembalian pada akhir tahun buku. Tetapi dapat juga diajukan pengembalian pada setiap masa pajak untuk PKP yang mengekspor atau eksportir, baik PKP berwujud tidak berwujud maupun ekspor jasa kena pajak, atau pengusaha kena pajak yang belum berproduksi. Secara detail ini dirinci dalam 5 kelompok. Jadi yang intinya adalah untuk yang eksportir yang pertama. Ya, eksportir barang kena pajak, jasa kena pajak. Yang kedua yang menjual barang kena pajak, jasa kena pajak ke pemungut PPN atau instansi pemerintah atau BUMN tertentu. Yang ketiga yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak ke instansi atau perusahaan yang PPN-nya tidak dipungut, contohnya kawasan berikat, itu PPN-nya tidak dipungut. Itu bisa mengajukan permohonan pengembalian pajak pada setiap masa pajak. Yang terakhir adalah PKP yang belum berproduksi. Gitu. Pengkreditan pajak masukan. Jadi pada dasarnya pajak masukan itu seluruhnya dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya.
kecuali untuk pengkreditan pajak masukan tidak dapat dilakukan untuk yang pertama perolehan barang kena pajak, jasa kena pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Jelas ya, cut off-nya adalah saat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian perolehan barang kena pajak, jasa kena pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Jadi kalau beli mobil dinas untuk operasional perusahaan, itu PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud sebelum dikukuhkan sebagai PKP, jadi cut off PKP. Kemudian yang faktur pajaknya tidak sesuai ketentuan. Terus perolehan BKP JKP yang pajak masukannya ditagih dengan surat ketetapan pajak. Kemudian perolehan BKP JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT massa, kemudian ditemukan saat pemeriksaan. Misalnya ada transaksi pembelian di bulan Mei senilai 100 juta, berarti di situ ada PPN pajak masukan 10 juta. Ini lupa dimasukkan dalam SPT massa PPN. Maka ketika lupa ini, ketika yang 10 juta ini tetap tidak masuk dan sampai dengan dilakukan pemeriksaan, maka ini menjadi temuannya auditor pajak. Sarannya, ketika ada lupa dan ditemukan kondisi ternyata memang itu benar-benar lupa, maka segeralah lakukan perbaikan SPT massa PPN. Jadi pajak masukannya segera dimasukkan. Tetapi ingat, apakah ini bisa dikreditkan atau tidak? Karena syarat pengkreditannya adalah sepanjang masih dalam masa pajak yang sama, ya. Jadi pengkreditannya untuk masa pajak yang sama, itu bisa dikreditkan. Kemudian perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Jadi artinya itu ya, dilakukan setiap bulan, akhir bulan bagian accounting atau bagian penjualan mencatat semua penjualannya, mencatat berapa PPN-nya. Kemudian bagian pembelian mencatat semua berapa pembeliannya dan berapa dari pembelian itu yang dipungut pajak masukan PPN oleh supplier. Itu harus dibukukan dan diarsipkan dengan baik. Bagian accounting nanti merekonsiliasi pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Yang berikutnya mengenai saat berutang pajak. Jadi kapan sih munculnya PPN itu? Kapan munculnya kewajiban PPN? Ada transaksi oleh ranah privat, orang dengan orang, perusahaan dengan perusahaan, orang dengan perusahaan, dan sebagainya. Tetapi begitu ada penyerahan barang kena pajak, tiba-tiba negara nongol di situ. Kewajiban kenegaraan nongol di situ. Dalam hal pengenaan pajak pertambahan nilai. Nah, ini yang paling krusial ya, saat terutang. Jadi saat terutang itu yang pertama adalah saat penyerahan barang kena pajak. Tetapi dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau pemanfaatan barang kena pajak, jasa kena pajak, saat terutangnya adalah saat pembayaran. Contoh transaksi melalui e-commerce. Ketika Anda belanja online, Anda membayar dulu baru barang dikirimkan. Nah, kondisi yang demikian ini saat terutangnya adalah saat pembayaran. Termasuk di
dalamnya ketika ada pembayaran per termin, penyerahan per termin ya. Ini juga saat urutannya saat pembayaran atau penyerahan per termin, penyelesaian barang kena pajak, jasa kena pajak. Kemudian saat impor barang kena pajak, saat penyerahan JKP, saat penyerahan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, saat ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Tempat terutang pajak adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain. Ini ada contohnya. Orang pribadi A yang bertempat tinggal di Bogor mempunyai usaha di Cibinong. Jadi Tuan A tinggal di Bogor, usahanya di Cibinong. Jika tempat tinggal orang pribadi A tidak ada penyerahan BKP JKP, maka A hanya wajib lapor usaha untuk dibukukan sebagai PKP di Cibinong. Sebab tempat terutang pajak bagi A adalah Cibinong. Sebaliknya, jika penyerahan BKP JKP dilakukan Tuan A hanya di tempat tinggalnya saja, maka A hanya wajib daftar di KPP Bogor sesuai tempat tinggal. Tetapi jika di Bogor, di rumahnya maupun di tempat usahanya ada kegiatan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, maka A ini wajib mendaftarkan diri di KPP Bogor dan KPP Cibinong. Nah, tempat terutangnya berada di Bogor dan Cibinong. Berbeda dengan orang pribadi, pengusaha kena pajak dan badan wajib. Berbeda dengan orang pribadi, pengusaha kena pajak badan wajib mendaftarkan diri di tempat kedudukan maupun tempat kegiatan usaha, karena bagi PKP badan, kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan BKP atau JKP. Contoh, PTA punya 3 tempat kegiatan usaha di Bengkulu, Bintuhan, dan Mana. Ketiga tempat ini ternyata berada dalam satu KPP, yakni KPP Bengkulu. Ketiga tempat usaha tersebut melakukan penyerahan BKP, JKP, dan melakukan administrasi penjualan, administrasi keuangan, sehingga PTA ini terutang pajak di ketiga tempat atau kota itu. Dalam keadaan demikian, PTA, wajib pajak badan ya, wajib memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai pengusaha pajak. Misalnya tempat kegiatan usaha di Bengkulu, PTA yang bertempat kegiatan di Bengkulu ini bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh ketiga tempat kegiatan usaha perusahaan tersebut. Dalam hal PTA menghendaki tempat kegiatan usaha di Bengkulu dan Bintuan ditetapkan sebagai tempat pajak berutang, untuk seluruh kegiatan usahanya, PTA wajib memberitahu ke Kepala KPP Bengkulu. Itu sudah dikomunikasikan ke kantor pajak yang membawahi wilayah tersebut. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi ketika tadi orang pribadi punya rumah di Semarang, usahanya di Kendal, nah dia wajib daftar di Kendal. Tetapi kalau di rumah ada penyerahan barang kena pajak, wajib daftar di dua-duanya. Atau untuk wajib pajak badan di tempat kedudukan dan di setiap cabang itu wajib melaporkan, mendaftarkan diri. Yang berikutnya mengenai faktur pajak. Tadi sudah dijelaskan, faktur pajak itu harus memenuhi ketentuan agar pajak masukan bisa dikreditkan. Jadi memenuhi ketentuan itu bagaimana? Jika dia memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formal, diisi lengkap, jelas, benar sesuai ketentuan. Syarat material, berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya tentang kondisi penyerahan barang pajak, jasa kena pajak,
impor ekspor BKP JKP atau pemanfaatan BKP JKP. Yang dapat membuat faktur pajak hanya orang pribadi atau badan yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Tuh. Faktur pajak itu harus dibuat pada kapan faktur pajak itu dibuat. Itu definisi dulu. Jadi apa yang dimaksud faktur pajak? Ada yang mencoba menjawab? Ya, jadi faktur pajak itu adalah dokumen bukti pemungutan PPN dan atau PPN-BM. Kapan itu dibuat? Ada 4 kondisi. Saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Yang keempat, saat lain yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Pengusaha kena pajak juga dapat membuat satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender. Contoh untuk pedagang eceran kayak Alfamart, Indomart. Nah, dia faktur pajaknya 1, tetapi untuk seluruh kegiatan dalam 1 bulan. Untuk hal ini, faktur pajak dibuat paling lama akhir bulan penyerahan. Jadi kalau untuk bulan ini, bulan Juni, nanti faktur pajaknya terakhir dibuat 30 Juni. Nah, faktur pajak ini harus memuat setidak-tidaknya yang pertama nama alamat NPWP yang menyerahkan, nama alamat NPWP yang menerima, jenis barang jasa, jumlah harga beli, penggantian, potongan harga jika ada ya, PPN yang dipungut, PPN-BM yang dipungut, kode, seri, dan tanggal faktur pajak. Sekarang sudah sistem. Jadi auto number, tanggal juga otomatis tercetak. Kemudian nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Sekarang dengan menggunakan QR code, barcode. Jadi sudah tidak perlu tanda tangan lagi. Nah, kaitannya dengan faktur pajak ini adalah kapan penyetoran PPN dan kapan pelaporan. Penyetoran PPN oleh pengusaha kena pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran akhir bulan berikutnya. Pelaporan SPT masa paling lama juga akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Jadi lapor dulu, setor dulu, barulah lapor sesuai urut-urutan ya. Hitung, pungut atau potong, buat bukti pungut atau potong, setor, lapor. Ada beberapa ketentuan khusus terkait PPN. Ini misalnya PPN tidak dipungut sebagian atau seluruhnya untuk kegiatan di kawasan tertentu. Kemudian penyerahan pemanfaatan barang kena pajak, jasa kena pajak tertentu. Impor barang kena pajak, jasa kena pajak tertentu. PPN tidak dipungut ini, penyerahan oleh PKP kepada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut, ini pajak masukannya bisa dikreditkan. Tetapi jika penyerahan kepada perusahaan yang PPN-nya dibebaskan, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tuh. Kemudian tadi dibahas tentang kegiatan membangun sendiri. Itu rumusnya PPN sama dengan tarifnya sama 10%, tapi dasar pengenaan pajaknya nilai lain. 20% dari total biaya selain perolehan tanah. Tapi ini ada syaratnya. Bangunannya
luas tanahnya atau luas bangunannya di atas 200 meter persegi. Kemudian barang atas PPN dan PPNBM yang sudah dibayar dibawa keluar daerah pabean. Misalnya ada turis asing, wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, membeli barang-barang. Nah, ketika dia membeli di toko di Indonesia, karena toko ini pengusaha kena pajak, maka akan dikenakan PPN 10%. Nah, kemudian barang-barang yang dibeli tadi oleh si wisatawan mancanegara dibawa pulang ke negaranya di luar negeri untuk sebagai oleh-oleh atau dikonsumsi di sana. Nah, terhadap yang demikian ini PPN dan PPNBM yang sudah dibayar tadi bisa dimintakan pengembalian, mintakan VAT refund, pengembalian PPN. Tapi syaratnya nilai PPN-nya minimal 500.000 atau bisa disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dokumen pengembaliannya adalah paspor, boarding pass, dan faktur pajak. Jadi pengembaliannya nanti di bandara keberangkatan. Di Indonesia yang ada hanya sementara di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Jadi turis asing yang kita berbelanja di Indonesia, bawa oleh-oleh barang dari Indonesia, mereka telah dipungut PPN 500.000, maka ketika dia mau balik ke negaranya dan barang-barang itu dibawa serta juga, nah, dia bisa minta pengembalian PPN. Ya, dengan menunjukkan paspor, boarding pass. Jadi nanti pengembaliannya di bandara, di terminal keberangkatan internasional. Jadi yang ditunjukkan paspor, boarding pass, dan faktur pajak. Demikian kira-kira materinya. Jika memang masih ada yang bingung, nanti dinyalakan kembali dari awal, di-review kembali dari awal ya. Dengarkan kembali secara pelan-pelan dan seksama. Sekarang contoh soal. Ini misalnya ada data pembelian dan penjualan bulan Juli 2019 PT ABC, pengusaha kena pajak. Anda diminta menghitung berapa PPN yang masih harus disetorkan ke kas negara dan kapan harus dilaporkan. Data transaksi penjualan tanggal 12, 13, 14, 15. Data pembelian tanggal 4, 5, 7, dan 8. Penjualan ekspor ke Australia 500 juta. Menjual di dalam negeri PT FF di Bogor 200 juta. Penjualan ekspor ke Turki 15 juta. Penjualan ke dalam negeri senilai 1 miliar. Barang sudah diserahkan, tapi bayarnya nyicil selama 10 bulan. Jadi setiap bulan 100 juta, 100 juta, 100 juta begitu. Selama 10 bulan. Penjualan. Sekarang data transaksi pembelian. Pembelian vitamin dari PT Papros, pengusaha kena pajak 150 juta. Pembelian bubuk coklat dari PT CC, pengusaha kena pajak 200 juta. Pembelian susu sapi segar dari peternak sapi, bukan pengusaha kena pajak 5 juta. Pembelian susu bubuk tanpa lemak dari PT CC 15 juta. Nah, penyelesaian untuk kasus transaksi ini tidak bisa di global, maksudnya langsung total penjualan berapa kalikan 10%, total pembelian berapa kalikan 10%, itu adalah salah. Yang benar adalah per transaksi. Faktur pajak sebagai dasar. Transaksi tanggal 12 tentu saja deskripsinya akan berbeda dengan transaksi tanggal 13, dengan tanggal 14, begitu. Ya. Jadi per transaksi, per faktur pajak. Ini penyelesaiannya.
Terkait ekspor, pajak keluaran 0%, jadi 0. Penjualan dalam negeri, pajak keluaran 10%, memungut PPN 20 juta. Transaksi tanggal 14, ekspor, pajak keluarannya 0. Tanggal 15, menjual di dalam negeri, pajak keluarannya 10% dari nilai transaksi. Nilai transaksinya berapa? 1 miliar. Pembayarannya mencicil per bulan. Nah, itu masalah pembayaran saja. Tetapi saat terutang PPN adalah saat penyerahan. Tanggal 15 sudah diserahkan juga barangnya. Berarti tanggal 15 diterbitkan faktur pajak dengan nilai PPN 10% dari 1 miliar. Mekanisme pembayaran kan itu hanya sekedar perjanjian kelanjutan bagaimana pelunasan utang dagangnya antara penjual dan pembeli. Terkait pajak tidak melihat itu. Pajak melihatnya adalah saat penyerahan. Sehingga jika ditotal pajak keluarannya 120 juta. Sekarang pajak masukan untuk transaksi pembelian. Pembelian tanggal 4, suppliernya pengusaha kena pajak dipungut PPN 15 juta. Tanggal 5, suppliernya juga pengusaha kena pajak dipungut PPN 20 juta. Tanggal 7, suppliernya bukan pengusaha kena pajak, tidak ada pajak masukan. Tanggal 8, suppliernya PTCC itu pengusaha kena pajak. Ada PPN 1.500.000. Jika ditotal pajak masukannya 36.500.000. Jadi total pajak keluaran 120 juta, total pajak masukan 36.500.000. Dilakukan rekonsiliasi. Jadi pada akhir bulan Juli, tanggal 31 Juli setelah penjualan di close, pembelian di close ya, PK dan PM dihitung 120 juta dikurangi 36.500, 83.500. Ada selisih yang masih harus disetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya 31 Agustus 2019. Kapan pelaporannya? Paling lambat juga akhir bulan berikutnya 31 Agustus 2019. Setor dulu baru lapor. Nah, kira-kira begitu PPN itu simple. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apakah atas penyerahan itu kena pajak atau tidak kena pajak. Ketika kena pajak, tarifnya berapa? 0% atau 10%. Ini terkait pajak keluaran. Ketika kita membeli atas pembelian barang, kita dipungut PPN. Nah, perhatikan faktur pajaknya. Apakah sudah sesuai ketentuan? Kemudian yang kedua, pembelian ini terkait ya, pembelian ini harus terkait dengan kegiatan usaha. Terus kita juga harus menyadari bahwa pembelian terkait kendaraan bermotor, station wagon, sedan, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan, terutama pemenuhan syarat material dan syarat formal faktur pajak. Ketika faktur pajak itu tidak sesuai ketentuan, maka pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Penyetoran pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Simpel, ringkas. Saudara kalau masih bingung tinggal diputar ulang. Masih bingung lagi bisa ditanyakan di forum. Perbanyak latihan-latihan soal. Jika belum paham, kerjakan terus sampai benar-benar mendapatkan pemahaman. Saya kira itu tentang PPN. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.